Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bertaklid, umat Islam diberikan kebebasan untuk memilih madhab mana saja yang sesuai dengan hati nuraninya. Mau ikut madhab Imam Syafi'i, mangga. Mau ikut madhab Imam Hambali, silahkan. Mau ikut madhab Imam Hanafi, monggo. Bade taklid ke Imam Malik, mangga tenanau. Tapi yang harus diingat, bahwa kebebasan tersebut bukan tanpa kendali. Ada satu syarat, bahwa kebebasan ini jangan sampai terperangkap dalam talfik. Karena mayoritas ulama tidak membenarkan adanya talfik ini. Pertanyaannya, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan talfik? Lalu, apa tujuan dari pelarangan ini? Secara bahasa, talfik berarti melipat. Sedangkan yang dimaksud dengan talfik secara syar'i adalah mencampur adukan pendapat seorang ulama dengan pendapat ulama yang lain, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang membenarkan perbuatan yang dilakukan tersebut. Sebagaimana Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, beliau mengatakan dalam kitabnya Tanwirul Qulub halaman 397, Al-Khamisu adamu talfiqi bi alla yulafiqa fi qadiyatin wahidatin ibtidaan wala dawaman baina qawlaini yatawalladu minhuma haqiqatan la yaqulu biha sahibahuma. Syarat taklid yang kelima adalah tidak adanya talfik, yaitu tidak mencampur antara dua pendapat dalam satu qadiyah atau dalam satu masalah, baik secara awal, pertengahan, dan seterusnya, yang nantinya dari dua pendapat itu akan menimbulkan satu amaliyah yang tak pernah dikatakan oleh orang-orang yang berpendapat tersebut. Secara singkat, atau lebih jelasnya, talfik adalah melakukan sesuatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan dua madhab atau lebih. Contohnya sebagai berikut. Seseorang berwudu menurut madhab Imam Syafi'i dengan mengusap sebagian kepala atau kurang dari seperempat kepala. Kemudian dia menyentuh kulit wanita ajnabiyah atau wanita yang bukan mahramnya, dan orang tersebut langsung sholat dengan mengikuti madhab Imam Hanafi yang mengatakan bahwa menyentuh wanita ajnabiyah tidak membatalkan wudhu. Nah, perbuatan inilah yang disebut dengan talfik, karena menggabungkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam masalah wudhu, yang pada akhirnya kedua imam tersebut sama-sama tidak mengakui bahwa gabungan itu merupakan pendapatnya. Sebab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membatalkan wudhu seseorang yang menyentuh kulit lawan jenis atau wanita ajnabiyah tadi. Sementara Imam Abu Hanifah tidak mengesahkan wudhu seseorang yang hanya mengusap sebagian kepala saja. Kemudian contoh yang lain, seseorang berwudhu dengan mengusap sebagian kepala atau tidak menggosok anggota wudhu karena ikut madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah wudhu orang tersebut menyentuh anjing
karena ikut mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwa anjing adalah suci. Ketika dia melaksanakan sholat, maka kedua imam tersebut tentu sama-sama akan membatalkannya. Sebab menurut Imam Malik, wudhu itu harus dengan mengusap seluruh kepala dan juga dengan menggosok-gosok anggota wudhu. Secara singkat, wudhu ala Imam Syafi'i atau wudhu versinya Imam Syafi'i menurut Imam Malik adalah tidak sah. Demikian juga anjing. Menurut Imam Syafi'i, anjing itu termasuk najis mughalladah atau najis yang berat. Ketika menyentuh anjing kemudian sholat, maka sholatnya tidak sah. Sebab kedua imam tersebut tidak menganggap sah sholat yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, itulah bahayanya talfik yang akan mengakibatkan ibadah kita akan tertolak. Sebab tidak ada yang mempertanggungjawabkan ibadah kita. Oleh karena itu, talfik semacam ini dilarang di dalam agama. Sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, wa yumtana'u talfiqu fi mas'alatin ka'an qallada malikan fi taharatil qalbi wasyafi'iyya fi ba'dir ra'si fi sholatin wahidah. Talfik dalam satu masalah itu dilarang, seperti ikut pada Imam Malik dalam sucinya anjing dan ikut kepada Imam Syafi'i dalam bolehnya mengusap sebagian kepala untuk mengerjakan satu sholat. Sedangkan tujuan pelarangan talfik itu adalah agar tidak terjadi tatabbur rukhsah atau mencari yang gampang-gampang saja. Tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil yang ringan-ringan saja, sehingga tidak akan timbul tala'ub atau main-main di dalam hukum agama. Atas dasar ini, maka sebenarnya talfik itu dilarang bukan untuk mengekang kebebasan umat Islam dalam memilih madhab, bukan pula untuk melestarikan sikap pembedaan dan fanatisme terhadap madhab tertentu. Justru talfik ini dimunculkan dalam rangka menjaga kebebasan bermadhab agar tidak disalahpahami oleh sebagian orang. Nah, untuk menghindari adanya talfik yang dilarang ini, maka diperlukan adanya suatu penetapan hukum dengan memilih salah satu madhab dari madzhabul arba'ah yang relevan dengan kondisi dan situasi di Indonesia. Misalnya persoalan sholat, mulai dari syarat, rukun, dan pembatalan sholatnya, ikut madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Untuk persoalan sosial kemasyarakatannya mengikuti madhab Imam Hanafi. Sebab diakui atau tidak bahwa kondisi di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Tuntutan kemaslahatan yang ada berbeda dari satu tempat dengan satu tempat yang lain. Dengan begitu, insya Allah hukum akan ditaati oleh pemeluknya, tidak hanya tertera di atas tumpukan tulisan semata. Para mustami'in hadaniyallah wa iyyakum ajmain, setelah kita mengetahui secara singkat bahayanya talfik ini, maka seharusnya kita wajib menghindari dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita melakukan talfik dalam berbagai ibadah kita. Salah satu usaha agar kita terhindar dari masalah talfik ini, kita harus sungguh-sungguh mempelajari tata cara ibadah dari madhab yang kita ikuti. Misalnya kita mengikuti madhab Imam Syafi'i, maka
pelajarilah tata cara ibadah mulai dari wudhu, sholat, zakat, dan lain-lainnya sesuai dengan aturan-aturan dari madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan hindarilah belajar agama dari orang-orang yang tidak jelas madhabnya. Ini sangat perlu. Di era kebebasan informasi ini, di era digital ini, hati-hatilah mengambil ilmu agama. Jangan sampai mengambil ilmu agama dari orang-orang yang tidak jelas madhabnya, agar kita tidak terjebak dalam masalah talfik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.